Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! 15 menit kemudian, Lin Tian melihat sebuah pulau vulkanik. Api menyembur dari seluruh penjuru pulau, dan asap hitam sesekali mengepul di udara. "Kakak Lin, tempat apa ini?" tanya Hilian penasaran, yang juga ingin tahu alasan Lin Tian datang ke sini. Lin Tian tersenyum pahit, "Aku juga ingin tahu." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mungkin kesempatan ada di depan sana." Dengan itu, Lin Tian melompat dan mendarat di pulau tersebut. Hilian dan Refining segera menyusul. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sebuah monumen batu yang ditumbuhi rumput liar. Lin Tian ingin melihat apa yang tertulis di batu tersebut. Lin Tian diam memperhatikan sampai rumput liar itu disingkirkan, lalu muncul beberapa huruf besar di atasnya, Pulau Penjelajahan Laut. Tempat apa ini? Lin Tian tampak bingung, jelas dia belum pernah mendengarnya. Hilian dan Refining memandang Lin Tian dengan heran. "Kakak Lin, kau benar-benar tidak tahu tempat ini?" Dunia laut kayu ini sangat luas, ada begitu banyak kota dan pulau. Bahkan 10.000 tahun yang lalu pun, aku tidak mungkin mengenal semuanya. Lin Tian tersenyum pahit. Hilian tak mengerti maksud Lin Tian tentang 10.000 tahun yang lalu, namun dia berkata sambil menatap Lin Tian, "Konon, ketua sekte hitam berasal dari Pulau Penjelajahan Laut ini." "Dia berasal dari pulau ini?" "Ya, dan katanya banyak tokoh besar muncul dari pulau ini. Karena Tuan Mo adalah seniornya, dia pasti juga berasal dari sini." Lin Tian tersenyum pahit mendengarnya. Ini yang disebut takdir? Takdir? Nasib, jelas Lin Tian, lalu berkata, "Katanya hanya orang setingkat Kaisar Dewa yang tahu takdirnya. Tapi takdir itu bisa berubah kapan saja, sehingga banyak orang menganggapnya semu dan tak peduli." Lin Tian tersenyum pahit, namun takdir sejati itu sebenarnya sulit diubah. Sulit diubah? Contohnya, kenapa aku ada di sini? Itu sudah ditakdirkan. Lin Tian tersenyum, tapi dia tahu akar dewalah yang membawanya ke sini. Namun, Lin Tian merasa heran, kenapa akar dewa membawanya ke sini? Hilian tidak mengerti maksud Lin Tian, tapi dia penasaran, "Kakak Lin, kau benar-benar belum pernah ke sini?" "Belum." "Aneh. Kita hanya lewat, tapi malah datang ke sini, bukan ke tempat lain." Hilian dan Refining bingung. "Aku juga ingin tahu alasannya lebih dari kalian." Lin Tian tersenyum, lalu berjalan menuju pulau, diikuti Hilian. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat sebuah gua, dan di luar gua ada banyak mayat. Tampaknya banyak orang mati di sana. "Tidak ada orang lain di sini?" tanya Hilian curiga. Lin Tian balik bertanya, "Kau tahu apa tentang pulau ini?" "Aku hanya tahu banyak orang hebat berasal dari sini, tapi aku tak tahu ada sekte atau orang yang masih tinggal di pulau ini." Lin Tian berkata, "Kalau begitu, mari kita masuk dan lihat." Baik. Begitu masuk gua, terasa panas membara, dan aliran magma terlihat di mana-mana. "Apakah ini terhubung dengan laut gunung api?" "Kurang lebih begitu," kata Lin Tian sambil terus berjalan. Mereka menemukan tulang belulang berserakan, bahkan ada yang masih memakai harta magis seperti dibunuh mendadak. Melihat itu, Hilian terkejut, banyak sekali harta magisnya. Kelihatannya pernah terjadi pertarungan di sini, tebak Lin Tian, meski dia tak tahu siapa yang bertarung dan kenapa. Lin Tian mencoba menyentuh satu persatu harta magis itu, tapi semuanya telah kehilangan daya magisnya, tak meninggalkan petunjuk apapun. Akhirnya, mereka menemukan lorong rahasia. Ada formasi berbahaya yang bisa membunuh siapa saja yang tidak paham formasi. Tapi bagi Lin Tian, itu mudah, sehingga dia dengan cepat melewati formasi dan tiba di aula utama. Aula itu kosong, tapi ada papan nama bertuliskan, Sekte Penjelajah Laut. Benar-benar ada sekte di sini. Lin Tian terkejut sambil membaca batu bertuliskan sejarah sekte itu. Dari sana Lin Tian tahu bahwa sekte itu sudah lama ada, tapi ribu tahun lalu terjadi bencana gunung berapi yang membuat mereka meninggalkan tempat ini dan sekte itu terbengkalai. Sepertinya tempat ini sudah ditinggalkan. "Ditinggalkan?" tanya Hilian. Lin Tian menunjuk batu itu, "Lihat, semua tertulis di sini." Setelah membaca, Hilian berkata, "Oh, jadi begitu." Namun Lin Tian merasa akar dewa masih menariknya,
hingga akhirnya tiba di depan pintu bertuliskan, area terlarang. Kakak Lin, lihat, kata Hylian terkejut. Lin Tian mengikuti arah akar dewa, sepertinya jawaban ada di dalam. Kau yakin mau masuk? Tanya Hylian, ketakutan. Lin Tian tersenyum, ayo masuk. Lin Tian membuka pintu, dan gelap gulita di dalamnya, tapi ada suara ombak, seolah mereka berdiri di tepi laut. Kenapa ada suara ombak? Lin Tian tertawa, ayo lanjut. Mereka berjalan masuk dan pintu batu menutup sendiri. Saat Hylian menoleh, dia terkejut melihat laut, pintu masuknya hilang. Lin Tian menenangkannya, tenang, nanti kita temukan jalan keluar. Hylian baru merasa lega. Saat Lin Tian melangkah, tiba-tiba terdengar teriakan. Apa itu? Tanya Lin Tian bingung, sepertinya dari orang-orang sekte besi hitam. Kenapa dengan mereka? Ayo cari tahu. Lin Tian segera berlari menuju sumber suara dan tiba di pantai ilusi, di mana ada bola api hitam besar, dan seseorang terperangkap di dalamnya. Orang itu ternyata ketua sekte hitam, dan Mo Tianxie menyemangatinya, adik junior, kau pasti berhasil. Tubuh ketua sekte hitam terpelintir kesakitan, kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Aku ingin kau yang coba dulu, ujar Mo Tianxie dingin, membuat Lin Tian dan Hylian bingung. Ketua sekte hitam berteriak marah, kau mau membunuhku? Jangan berpikir seperti itu, tujuan kita sama, mengalahkan anak itu, Lin Tian, kata Mo Tianxie dingin. Ketika ketua sekte hitam mendengar itu, dia sedikit tenang, tapi Lin Tian dari kejauhan tertawa, kau pikir kau bisa menyakiti dirimu sendiri demi mengalahkanku? Saat kata-kata ini keluar, Tuan Sekte Hitam dan Mo Xie sama-sama memandang Lin Tian dengan ekspresi terkejut. Ada apa? Terkejut? Lin Tian tersenyum sambil menatap keduanya, sementara Mo Xie Tian langsung waspada dan berkata, bocah, kenapa kau ada di sini? Lin Tian sendiri sebenarnya ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu, tapi dia tetap menjawab santai, aku hanya lewat. Tak kusangka kalian ada di sini. Mo Xie tidak percaya dan menatap tajam ke arah Lin Tian. Lewat? Apa kau pikir kami ini orang bodoh? Kalian tidak percaya? Omong kosong. Hanya orang bodoh yang akan percaya itu. Mo Xie Tian memandang rendah Lin Tian. Namun Tuan Sekte Hitam berkata marah, bocah, kalau kau memang hebat, kemarilah. Akan kubunuh kau. Saat itu, Tuan Sekte Hitam tampak sudah melupakan rasa sakitnya, menatap Lin Tian dengan penuh amarah, sementara dia sendiri terjebak dalam api hitam. Di dalam api hitam itu, terdapat sebuah pohon hitam, dan api di pohon itu seperti tentakel yang membeli Tuan Sekte Hitam. Jadi ini pohon api pemakan tulang. Setelah Lin Tian memahami maksud dari kakak Lin, dia tersenyum dan bertanya dengan heran, kakak Lin, apa itu pohon api pemakan tulang? Pohon api pemakan tulang adalah jenis pohon dari alam dewa hantu, dan api yang dipancarkannya bisa membuat seseorang terlahir kembali, tapi prosesnya sangat menyakitkan, dan hanya orang yang terluka parah yang bisa menyentuhnya. Ini karena pohon ini akan menjadi semakin kuat, bahkan jika seorang dewa tingkat tinggi masuk, apinya bisa memakannya hidup-hidup. Lin Tian menjelaskan satu persatu. Apa? Terlahir kembali? Sederhananya, pohon ini bisa mengubah akar roh seseorang. Jika beruntung, kualitasnya bisa meningkat drastis, bahkan bisa menyembuhkan luka-luka berat. Menakutkan sekali. Mo Xie Tian tampak bingung dan berkata, bocah ini, bagaimana dia tahu semua hal ini? Namun, Tuan Sekte tidak peduli dan hanya menatap Lin Tian. Bocah, tunggu saja. Saat lukaku pulih dan akar doaku meningkat, aku pasti akan membunuhmu. Namun Lin Tian hanya tersenyum. Kalau mau berhasil, kau harus tahan rasa sakit yang tidak tertahankan oleh manusia biasa. Kau yakin bisa? Asal bisa membunuhmu, apapun akan kuterima. Tuan Sekte menggertakkan gigi. Tapi Lin Tian tertawa aneh, aku tidak sebodoh itu membiarkanmu menembus batas kekuatanmu. Selesai berkata, klon api Lin Tian melompat masuk ke dalam api. Mo Xie Tian ketakutan dan langsung mundur. Bagaimanapun, Mo Xie Tian masih terluka parah, tak berani melawan Lin Tian. Bocah, kau bilang tadi kalau pohon itu kuat, maka apinya juga kuat. Tapi kenapa klonmu bisa masuk tanpa apa-apa? Kau tak takut dia hancur? Klonku ini berasal dari elemen api, dan sudah bergabung dengan api 5 warna surga dan bumi. Sedangkan pohon api itu, hanyalah adik kecil di hadapannya. Klon api Lin Tian tertawa aneh. Apa? Api 5 warna? Mata Tuan Sekte Hitam membelalak, sementara Mo Xie Tian ketakutan dan berkata, adik junior, kapan kau bisa pulih? Aku mau sembuh, aku sudah sembuh, jawab Tuan Sekte Hitam dengan sombong, sementara Mo Xie Tian terlihat canggung.
Saat itu, pemandangan aneh terjadi. Lin Tian meletakkan telapak tangannya di pohon, dan telapak itu mulai bersinar merah darah. Api hitam di pohon itu mulai melemah. Apa yang terjadi? Tuan Sekte Hitam terkejut, begitu juga Mo Xie. Lin Tian sendiri menatap akar dewanya. Saat itu, akar dewa Lin Tian bersinar dan mengeluarkan banyak cabang yang masuk ke dalam tubuhnya. Seketika, tubuh Lin Tian diselimuti cahaya merah darah. Han Yu terkejut, "Kakak Lin, wajahmu." "Ada apa dengan wajahku?" tanya Lin Tian penasaran tapi cemas. "Wajahmu penuh garis-garis darah." "Klon darah?" Lin Tian melihat wajahnya sendiri dan mendapati penuh urat darah. Lin Tian terkejut setelah memperhatikan beberapa saat, "Jadi begitu." "Kakak Lin, ada apa?" "Aku membangkitkan garis keturunanku." Lin Tian menjelaskan, membuat Hylian terdiam sejenak. "Apa? Garis keturunan?" "Semua orang bisa membangkitkan garis keturunan saat mencapai alam dewa bumi. Itu hal biasa." Lin Tian tersenyum. Hylian berkata canggung, "Tapi biasanya, membangkitkan garis keturunan tidak membuat wajah penuh darah." Menanggapi itu, Lin Tian tersenyum, "Ada garis keturunan yang bangkit dengan cara khusus. Ada yang lewat pil, ada yang tiba-tiba bangkit saat bertarung, ada juga yang aneh seperti aku." "Benar juga." Hylian mengangguk, dan Lin Tian terus merasakan perubahan tubuhnya hingga pohon api pemakan tulang hancur menjadi debu. "Kemana pohonnya?" tanya Tuan Sekte Hitam terkejut. "Sudah kuserap," jawab klon api sambil tertawa. Saat itu, warna wajah Lin Tian kembali normal. Tak hanya itu, level kultivasinya naik ke Dewa Bumi Bintang 6. Lin Tian tersenyum, "Sepertinya aku harus sering bergantung pada akar dewa untuk menembus batas." Tak ada yang mengerti maksud Lin Tian, tapi Tuan Sekte Hitam menggertakkan gigi. "Bocah, aku akan membunuhmu." Tuan Sekte Hitam menyalakan percikan dewanya, dan Raja Dewa juga menyalakan percikan dewa. Lin Tian langsung menariknya dan menyerapnya, lalu melompat ke ruang angkasa. Saat Lin Tian keluar, seluruh pulau meledak dengan suara keras dan pedang-pedang terbang berapi-api melesat ke segala arah. Dia melihat pulau yang meledak dan berkata terkejut, "Ini..." Dia menyalakan percikan dewa, tapi jiwanya berhasil kabur. Lin Tian tersenyum pahit. Mo Wuji bertanya bingung, "Lalu bagaimana dengan Tuan Istana Mo?" "Tuan Istana Mo lebih licik, dia sudah kabur tadi." Setelah selesai menyerap, Mo Wuji penasaran, "Jadi, garis keturunanmu berhasil bangkit?" "Berhasil." Lin Tian tertawa senang, "Aku penasaran seperti apa kekuatan garis keturunanku." Lin Tian tersenyum aneh, dan bayangan hitam muncul di belakangnya. Sebuah tunas kecil berwarna hitam dengan api hitam bergetar bersamanya. Bukankah itu pohon api pemakan tulang tadi?" Lin Tian terkejut, "Benar, ini garis keturunan pohon api pemakan tulang, tapi masih lemah, perlu waktu untuk tumbuh." "Ini terlalu mengerikan." Lin Tian tertawa, "Tapi ini hanya garis keturunan tambahan." "Tambahan?" Hylian penasaran, "Tapi bukankah ini mewarisi kekuatan asli pohon api pemakan tulang?" "Kekuatan apa?" "Misalnya, mengubah kualitas akar dewa seseorang sekaligus menyembuhkan luka," jelas Lin Tian. Mendengar itu, Hylian bertanya, "Aku boleh coba?" "Kau mau coba?" Lin Tian menatap Fang Jian yang berkata canggung, "Iya, akar dewaku lemah, hanya setingkat dewa bumi. Kalau bisa naik ke dewa langit, kekuatanku juga akan naik." Lin Tian tersenyum pahit, "Proses ini sangat menyakitkan, kau yakin?" "Seberapa sakit?" Zhang Xuan tiba-tiba bertanya. "Menurutmu bagaimana rasa sakitnya?" Lin Tian memandang Luo Yuan dengan serius dan bertanya, "Tapi ini juga sebuah kesempatan." Lin Tian berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, keputusan ada padamu." "Iya." Hylian mengangguk. Lin Tian tersenyum, "Baiklah, mari kita cari tempat dan pasang formasi. Aku akan biarkan kamu coba." "Baik." Setelah itu, Lin Tian menemukan pulau tak berpenghuni di dekat situ dan mulai merancang formasi, lalu mempersilakan Hylian masuk ke dalam formasi tersebut. Tak lama kemudian, cahaya hijau muncul dari formasi itu, menyelimuti tubuh Luo Feng. Hylian bertanya penasaran, "Ini apa?" "Ini formasi peredam rasa sakit." Mendengar itu, Hylian berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih." "Tak perlu berterima kasih. Tapi setelah ini akan sangat menyakitkan. Pikirkan baik-baik." Lin Tian menatap Hylian serius. Hylian mengangguk, "Aku siap menanggungnya." "Baiklah, aku akan melumpuhkan kamu dulu." Lin Tian tersenyum, membuat Hylian tertegun. "Melumpuhkan?" "Ya,
Hanya dengan luka parah prosesnya akan lebih mudah berhasil, dan rasa sakitnya pun akan sedikit berkurang. Lin Tian tersenyum, sementara Hilian memasang wajah cemas. Kalau begitu, tolong jangan terlalu keras. Lin Tian tersenyum aneh dan mengangkat tangan kanannya. Seketika, api berwarna-warni muncul dan berubah menjadi cambuk api. Itu apa? Ini cambuk api ilahi, seni ilahi elemen api. Meski kualitasnya tak terlalu tinggi, kekuatannya cukup besar. Tak tinggi? Paling tidak, setingkat Raja Dewa. Jawaban Lin Tian membuat Hilian terbelalak. Bukankah itu tinggi? Itu teknik terendah yang kugunakan sekarang, kata Lin Tian santai. Hilian memucat, kalau begitu, berarti ada juga teknik Dewa Kaisar? Benar. Hilian menarik napas panjang, kalau begitu, lakukan saja. Siap? Siap. Hilian mengangguk mantap. Namun, saat cambuk api Lin Tian melayang dan menghantamnya, Hilian berteriak keras, seperti jiwanya tercabut. Rasa sakit terbakar itu membuatnya hampir menangis, tapi Lin Tian hanya tertawa, masih kurang. Cambuk itu kembali menghantam, membuat Hilian menjerit kesakitan berkali-kali. Setelah seperempat jam, Hilian terkapar di tanah dengan mata berlinang. Kak Lin, sepertinya aku menyesal ikut mencoba. Lin Tian tersenyum, kamu sudah terluka begitu, sayang kalau tidak dilanjutkan. Hilian menatap tangannya yang mati rasa dan berkata lemah, sakit? Tahu. Tentu saja sakit, tapi formasi ini sedikit meringankan rasa sakit. Baiklah, aku tahan. Saat itu, cahaya darah muncul di belakang Lin Tian. Bayangan pohon hitam berapi menyala seperti kobaran api. Lin Tian meraih lengan Hilian, dan api hitam meresap ke dalam tubuhnya. Wajah Hilian langsung pucat, kesakitan luar biasa sampai tak bisa berteriak, hanya bisa berkeringat deras dan berlinang air mata. Suara retakan terdengar dari tubuhnya, seperti tulang-tulangnya dipatahkan dan disambung ulang. Kalau sakit, teriak saja. Lin Tian tersenyum pahit. Namun Hilian hanya menggeleng dengan wajah pucat, hampir pingsan. Lin Tian memperkuat formasi, membuat cahaya hijau semakin terang untuk meringankan rasa sakit Hilian. Tak lama kemudian, Hilian berteriak keras dan asap hitam keluar dari mulutnya. Lin Tian menarik kembali darahnya dan tersenyum, kamu bisa berdiri. Hilian merasa rasa sakitnya hilang, bahkan bisa berdiri. Tak hanya itu, tingkat kultivasinya melonjak ke tingkat Dewa Langit. Aku mencapai Dewa Langit? Hilian terkejut. Lin Tian tertawa, akar dewa mempengaruhi percikan dewa. Saat kualitas akar dewa MU meningkat, tingkat kultivasimu juga ikut naik. Bagaimana dengan garis keturunanku? Tentu saja meningkat. Karena akar dewa, percikan dewa, dan garis darah adalah tiga kekuatan yang saling melengkapi, kata Lin Tian tersenyum. Setelah Hilian memeriksa tubuhnya, ia berkata bersemangat, terima kasih, Kak Lin. Mau tingkatkan lagi? Lin Tian tersenyum, tapi Hilian bertanya, masih bisa? Biasanya, seseorang hanya bisa meningkat sekali. Untuk meningkat 2 kali, mungkin butuh 1000 tahun, bahkan lebih. Karena tubuh manusia biasa tidak akan kuat menanggungnya. Jelas Lin Tian. Hilian manggut-manggut, Kak Lin, kok kamu tahu semua? Belajar banyak, nanti juga tahu, jawab Lin Tian santai. Setelah hening sejenak, Lin Tian bertanya, jadi, mau ngapain sekarang? Aku mau tingkatkan kultivasi dulu, baru lanjut perjalanan. Tingkatkan kultivasi? Lin Tian lalu mengeluarkan hasil jarahan dari sekte hitam dan iblis. Banyak bahan langka di sana, tapi Lin Tian menelannya sekaligus, membuat tingkat kultivasinya naik ke bintang 7 Dewa Bumi. Sudah makan sebanyak itu, baru naik ke bintang 7 Dewa Bumi. Hilian terkejut, Kak Lin, kenapa nggak dibikin pil aja baru dimakan? Aku bisa langsung makan, jawab Lin Tian santai. Hilian hanya bisa berkata, kalau semua orang kaya kamu, dunia dewa ini bisa penuh perampok. Jadi perampok itu bagus. Lin Tian tersenyum lalu melompat pergi, diikuti Hilian. Setengah bulan kemudian, Hilian mulai melihat banyak kapal di belakang mereka. Sepertinya kita makin dekat ke kota Laut Suci. Oh, berapa lama lagi? Sekitar 5 hari. Baik, lanjutkan perjalanan. Namun, saat mereka melompat lebih jauh, kapal-kapal itu mendekat dan membentuk formasi sihir besar, menghalangi jalan Lin Tian dan Hilian.
Ada apa ini? Kayaknya mereka nggak punya niat baik. Lin Tian tersenyum pahit. Lalu, dari kapal muncul sekelompok orang, dipimpin seorang dewa 3 bintang. Dewa itu mengenakan baju zirah merah api dan membawa pedang merah menyala bertuliskan, pedang api. Pedang api, salah satu dari 10 pedang ilahi elemen api paling kuat di alam laut kayu. Namun, Lin Tian hanya melirik, cuma pedang tingkat Raja Dewa, apa hebatnya? Hylian terkejut, Kak Lin, pedang di alam kayu itu luar biasa. Kalau udah dipegang dewa tinggi, bisa bikin takut banyak orang. Lin Tian santai, biasa saja. Hylian tak tahu harus bilang apa. Pemimpin itu lalu berkata dingin, biasa saja. Lin Tian melihat nada bicara lawannya dan bertanya sambil tertawa, bukankah memang begitu? Orang itu menatap tajam ke arah Lin Tian. Bocah, kau tahu siapa aku? Lin Tian tersenyum pahit, dari mana kau muncul? Bagaimana aku bisa tahu? Mendengar ucapan Lin Tian, orang itu langsung marah besar. Aku adalah dewa pedang nomor 1 di bawah aula api dari aliansi MUHai, Huo Yijue. Huo Yijue? Namun Lin Tian hanya menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak tahu. Sepertinya, kalau kubiarkan kau mencicipi pedangku, kau akan tahu betapa mengerikannya aku. Dengan berkata begitu, dia mengayunkan pedangnya, bersiap menyerang Lin Tian. Siapa sangka, pedang itu tiba-tiba jatuh dari tangannya dan malah berpindah ke tangan Lin Tian. Semua orang di kapal langsung terkejut. Kenapa pedangku ada di tanganmu? Kau buta? Tentu saja aku yang mengendalikannya, jawab Lin Tian santai. Semua orang di sana kebingungan. Huo Yijue menggeram marah, tidak mungkin. Pedangku? Tak mungkin ada orang lain yang bisa menggerakkannya selain aku. Begitukah? Lin Tian tersenyum tipis, kalau begitu, biar kuperagakan. Setelah berkata begitu, Lin Tian mengayunkan pedang itu beberapa kali dan berkata, ringan sekali, aku tidak mengerti bagaimana pedang ini bisa jadi salah satu dari 10 pedang terhebat elemen api. Apa yang kau tahu? Namun, saat Huo Yijue baru selesai bicara, Lin Tian menggoyangkan tangannya dan pedang itu langsung hancur berkeping-keping jatuh ke air. Semua orang terdiam, terpaku. Huo Yijue terbata-bata, pedangku. Bagi Huo Yijue, pedang itu seperti anak sendiri, dan kini, anaknya, musnah di depan matanya, membuat dia benar-benar terpukul. Hylian yang berdiri di samping Lin Tian berkata gugup, Kak Lin, sepertinya kita dalam masalah besar. Dia seperti mau meledak. Dia cuma dewa bintang 3. Meledak? Ya biar saja, jawab Lin Tian santai sambil tertawa. Namun wajah Hylian berubah serius, Kak Lin, dia dewa agung. Bahkan kalau kita gabung kekuatan, mungkin tak bisa menyakitinya. Lin Tian tetap tersenyum percaya diri, memang begitu, tapi kalau dia mau menyakitiku, juga tidak mudah. Saat itu, Huo Yijue meraung marah, seketika area di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Matanya memerah, menatap Lin Tian dengan benci, kau. Lin Tian tidak gentar, malah tersenyum santai, sebelum kau datang cari masalah, harusnya kau sudah pikirkan resikonya. Huo Yijue seperti hendak gila, menghantamkan telapak tangannya ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian menghindar dengan mudah. Lin Tian muncul di udara sambil berkata, meski kau dewa agung, menyakitiku tidak semudah itu. Huo Yijue tak percaya, mustahil. Kau cuma dewa tanah. Lin Tian tersenyum, tak ada yang pernah bilang padamu? Bahkan para dewa agung yang ingin membunuhku, tak bisa berbuat banyak. Mereka ya mereka. Aku ini aku, seru Huo Yijue sambil mengendalikan api yang mengurung Lin Tian. Lin Tian menatap api itu dan berkata, api dewa ini biasa saja. Biasa? Ulangi itu. Tak percaya? Biar kutunjukkan. Lin Tian lalu mengaktifkan inti dewa, Divine Spark, dalam dirinya, dan cahaya merah muncul, menyedot semua api di sekitarnya dalam sekejap. Semua orang yang melihat tercengang, tak tahu apa yang terjadi. Lin Tian tersenyum puas dalam hati, punya inti dewa memang enak, tak perlu avatar, bisa ubah dan serap kekuatan sesuka hati. Huo Yijue tidak terima, bocah. Aku akan bunuh kau. Lin Tian tersenyum, bunuh aku? Aku sarankan kau berhenti, nanti malah mati karena emosi sendiri. Aku dewa agung. Pedang nomor 1 MUHai Alliance. Huo Yijue memunculkan ratusan energi pedang. Aura tajam menyelimuti langit.
Lin Tian berusaha menghindar. Sekali kena serangan ini, tubuhku bisa hancur, pikir Lin Tian. Huo Yijue berkata dingin, kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Lin Tian mengeluarkan kayu mati dan bertanya pada Dewa Laut Layu di dalamnya. Kakek, bisa nggak kau lawan Dewa Agung ini? Untuk saat ini, belum cukup kuat, jawabnya. Lin Tian mendengus, nggak guna. Mau ku bakar kayu ini? Dewa Laut Layu terkejut, jangan. Aku ada cara. Oh, katanya gak bisa? Ada cara, asal kau bisa mendekatinya. Mendekat? Ya, kalau kayu ini bisa menyentuhnya, dia akan melemah sedikit. Kalau disentuh 10 kali, kekuatannya bisa turun 1 tingkat. Lin Tian mengernyit, jangan bohong kau. Aku serius. Aku belum pulih, makanya hanya bisa begitu. Lin Tian mendesah, baik, akan kucoba. Gagal, ku hancurkan kau. Lin Tian lalu melompat menembus ruang, tiba-tiba muncul di belakang Huo Yijue, memukul kepalanya dengan kayu mati. Huo Yijue terkejut, menoleh, tapi Lin Tian sudah menghilang. Marah, Huo Yijue membuka penghalang Dewa Agung dan berseru, berani kau mendekat lagi. Lin Tian tahu, penghalang ini berbahaya, bisa melemahkannya. Karena itu, Lin Tian mengeluarkan avatar tanahnya untuk mengalihkan perhatian Huo Yijue. Huo Yijue menghajar avatar itu sampai masuk ke air, tapi Lin Tian menggunakan kesempatan itu memukulnya lagi dengan kayu mati. Bocah keparat. Namun, avatar tanah Lin Tian muncul dari air sambil tersenyum. Seranganmu kayak air doang. Semua orang terpana, apalagi saat tahu Dewa Agung seperti Huo Yijue tidak bisa menghancurkan avatar Lin Tian. Huo Yijue makin murka, hari ini kau harus hancur jadi serpihan. Lin Tian tertawa, aliansi MUHai tahu kau kayak gini? Aku gak peduli aliansi. Aku mau bunuh kau. Lin Tian terus memainkan avatar tanahnya untuk menarik serangan. Dan setiap serangan Huo Yijue yang mengenai avatar itu, kekuatannya melemah perlahan. Setelah 7-8 kali serangan, Huo Yijue mulai merasa aneh. Bocah, apa yang kau lakukan padaku? Semua orang yang menonton, termasuk murid-murid aliansi MUHai, penasaran apa yang terjadi. Lin Tian tertawa kecil sambil berkata, aku sedang perlahan-lahan melemahkanmu. Mendengar ini, Huo Yijue mendengus marah. Kemampuan macam apa yang kau miliki sebenarnya? Kenapa aku harus memberitahumu? Lin Tian tersenyum aneh, lalu menghilang begitu saja. Huo Yijue dengan cepat berbalik hendak menyerang punggung Lin Tian, tapi Lin Tian justru muncul di sampingnya, mengetuknya sambil berkata 2 kata, bodoh. Mundur. 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 Semua orang tidak menyangka akan berakhir seperti ini, namun mereka tidak punya pilihan selain mundur. Lin Tian malah mengejek, jangan lari dong, ayo lanjut. Setelah berkata begitu, Lin Tian malah mengejar mereka. Sementara Kakahu melongo, ini pertama kalinya aku lihat dewa tertinggi malah dikejar-kejar sama dewa bumi. Huo Yijue ketakutan, meringkuk di sudut sambil celingukan. Lin Tian tersenyum sinis dan tiba-tiba muncul di atas kepala Huo Yijue, mengetuknya. Sekejap kemudian, tingkat kultivasi Huo Yijue langsung merosot ke tingkat Dewa Emas, Golden God Realm. Huo Yijue ketakutan setengah mati. Lin Tian pun segera mengeluarkan Nin Beast God Flying Fist dan memancarkan cahaya emas yang mengurung Huo Yijue sambil tertawa aneh. Sekarang giliranku yang main-main sama kau. Dalam sekejap, kekuatan naga kayu, ikan api, dan gurita air menyerang tubuh Huo Yijue. Huo Yijue menjerit kesakitan di tempat, sampai tubuh fisiknya meledak dan hanya menyisakan jiwa yang melarikan diri. Sementara itu, orang-orang di kapal langsung ketakutan dan melompat turun, melarikan diri. Lin Tian tersenyum, belum puas rasanya membereskan mereka. Hylian mendekat sambil menatap Lin Tian dengan tatapan aneh, Kakak Lin, kau benar-benar menakutkan. Namun Lin Tian hanya tersenyum, ah, itu sih belum seberapa. Setelah itu, Lin Tian mengambil sebuah cincin penyimpanan dari suatu tempat dan tersenyum. Kita lihat, apa aja sih isi harta si dewa ini. Ternyata ada cukup banyak pil dan buah di dalamnya. Buah-buah itu berwarna merah menyala dan dipenuhi duri. Ini semua buah berduri api, Thorny Fiery Fruits. Lin Tian tampak sedikit terkejut, lalu berpikir, apa itu buah berduri api? Itu adalah bagian dari sistem buah berduri. Ada 5 jenis, logam, kayu, air, api, dan tanah. Jika kau punya kelima jenis buah itu,
Kau bisa membuat pil Dewa Lima Duri, Vives Pices Divine Pill. Pil itu penuh kekuatan ilahi dan bisa meningkatkan kekuatanmu 10 kali lipat dalam waktu singkat. Sehebat itu? Tentu saja. Pil Lima Duri itu adalah pil level Dewa Raja, Divine King. Hylian menarik napas panjang, sementara Lin Tian tersenyum. Ayo kita pergi main-main ke aliansi MU High. Ah, MU High Alliance? Benar. Kenapa? Han dan tampak bingung mengapa Lin Tian ingin ke sana. Lin Tian tertawa, biasanya, 5 jenis buah berduri itu ditanam bersama. Karena Huo Yijue dari Aula Api, Fire Hall, pasti ada aula lain. Siapa tahu, mereka punya buah jenis lain. Kau mau kumpulin 5 buah itu dan buat pil dewa? Tanya Fang Xing yang mulai paham. Lin Tian mengangguk, tepat sekali. Tapi, aliansi MU High itu organisasi terbesar di dunia MU High. Katanya, mereka punya lebih dari 10 dewa raja. Bahkan ada kabar tersembunyi tentang Dewa Kaisar, Divine Emperor. Namun Lin Tian hanya berkedip santai. Kalau ketemu Dewa Raja atau Dewa Kaisar, ia tinggal kabur dan sembunyi. Tak perlu takut. Ah. Hylian tampak canggung, tapi Lin Tian malah tertawa. Ikut aku aja, dijamin bakal pesta makan-makan. Aliansi MU High itu bukan tempat main-main. Mendengar nama tempat itu saja, para murid gemetar ketakutan. Lin Tian tersenyum mengejek, lihat kalian, pengecut sekali. Aku takut kita belum sampai di markas aliansi MU High, udah keburu ketahuan dan diblokir jalan masuknya, apalagi cari-cari buah berduri. Lin Tian menepuk bahunya sambil tertawa. Gampang, tinggal tangkap orang, terus baca ingatan mereka. Ah! Lulian terkejut, tak menyangka Lin Tian berniat mencuri ingatan orang. Lin Tian tertawa, ayo jalan, jangan lelet. Setelah itu, Lin Tian langsung pergi. Di saat bersamaan, jiwa Huo Yijue melarikan diri ke sebuah pulau kecil, pos penjagaan luar dari aliansi MU High. Saat orang-orang di sana melihat Huo Yijue muncul, mereka berkata hormat, Tuan Huo. Aku mau masuk ruang rahasia. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Baik, Tuan. Setelah mereka pergi, mereka mulai berbisik heran. Kenapa Tuan Huo cuma muncul jiwanya? Di ruang rahasia, Huo Yijue memancarkan kekuatan ke sebuah dinding yang memunculkan cahaya. Lalu muncul bayangan seorang pria tua. Di balik dinding itu, tertulis, Aula Api, Hall of Flame. Kepala aula, sapa Huo Yijue. Pria tua itu membuka mata dan bertanya, mana tubuhmu? Sudah dihancurkan bocah itu. Pria tua itu mengernyit, dia cuma dewa bumi. Bagaimana bisa menghancurkanmu? Dia bisa melemahkan tingkat kultivasi orang lain. Apa? Pria tua itu berpikir sejenak. Bagaimanapun, jika aliansi menyerahkan ini ke Aula Api, kita harus bereskan, mengerti? Tapi kepala aula, aku sendirian. Kita awasi gerak-geriknya dulu. Setelah dia kembali, aku akan hadapi sendiri. Sepertinya dia akan ke wilayah Dewa Timur, Eastern Divine Region. Kita tidak boleh biarkan dia ke sana. Kenapa? Tanya kepala aula. Kalau dia keluar dari wilayah MU High, kita makin sulit melacaknya. Huo Yijue mengangguk. Tapi, bagaimana cara menemukannya? Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang Huo Yijue. Tak perlu cari-cari, aku datang sendiri. Huo Yijue pucat ketakutan, berbalik menatap Lin Tian. Kau? Bagaimana kau bisa di sini? Aku meninggalkan tanda padamu. Kemanapun kau pergi, aku bisa temukan. Hylian yang ikut melihat hanya bisa kagum pada kegilaan Lin Tian. Huo Yijue yang kini hanya berupa jiwa berkata ketakutan. Kau? Jangan macam-macam, nanti aku rebut tubuhmu. Mau rebut tubuhku? Silakan. Lin Tian tersenyum. Kepala aula di dinding berkata dingin. Bocah, kalau tak mau mati, serahkan dirimu. Kalau tidak, aku akan turun tangan. Lin Tian malah tersenyum. Dan kau siapa? Aku. Kepala aula api, Qi Huo Tian dari aliansi MU High. Lin Tian berkata santai, tak kenal. Kepala aula marah, aku ini Dewa Raja. Membunuhmu semudah membalik tangan. Memang Dewa Raja kuat, tapi masih belum cukup untuk menangkapku. Lin Tian tersenyum. Kepala aula membentak, kalau berani, jangan lari.
Aku malah mau ke markas kalian, siapin aja yang bagus buatku. Kurang ajar. Kepala aula marah besar, ingin keluar dari bayangan dinding tapi tak bisa. Ia pun berteriak ke Huo Yijue, masuki tubuhnya. Rebut kendali tubuhnya. Huo Yijue, yang tak punya pilihan, langsung melompat masuk ke ruang kesadaran Lin Tian. Di dalam ruang kesadaran Lin Tian berdiri di sana sambil tersenyum melihat Huo Yijue masuk. Melihat Lin Tian yang sama sekali tidak takut, Huo Yijue bertanya dengan nada aneh. Kau tidak takut sama sekali? Takut? Kenapa aku harus takut? Lin Tian menatap Huo Yijue sambil tersenyum aneh dan bertanya. Aku ini jiwa dewa tertinggi, dan kau hanya dewa bumi. Seharusnya aku yang takut padamu, kan? Tapi kau sendiri, takut padaku? Namun Lin Tian justru tertawa, membuat Huo Yijue kesal. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau sangat bodoh. Jawaban Lin Tian membuat Huo Yijue marah besar, menatap tajam ke arahnya. Kau percaya tidak kalau aku bisa membunuhmu? Membunuhku? Memangnya kau punya kemampuan untuk itu? Balas Lin Tian santai. Huo Yijue mendengus, sepertinya aku harus tunjukkan kekuatanku padamu. Tanpa ragu, dia langsung menyerang jiwa Lin Tian. Huo Yijue mengira mudah melukai jiwa Lin Tian, tapi yang terjadi justru sebaliknya, jiwa Lin Tian biarkan diserang sesuka hati, tanpa terluka sedikit pun. Ini? Huo Yijue mulai menyadari ada yang tidak beres, memandang Lin Tian dengan tatapan aneh. Melihat Huo Yijue berhenti, Lin Tian malah tersenyum. Lanjutkan, jangan berhenti. Ini tidak mungkin. Huo Yijue menatap Lin Tian seolah melihat monster, dan Lin Tian tertawa. Kenapa? Takut? Aku tidak takut, ujar Huo Yijue keras kepala, bahkan menggunakan teknik jiwa. Api jiwa menyelimuti jiwa Lin Tian, mencoba membakarnya, tetapi Lin Tian tetap tersenyum santai. Kau terlalu lemah. Lemah? Kau berani bilang aku lemah? Huo Yijue merasa terhina. Lin Tian menjawab, kalau kau tidak lemah, kenapa tidak bisa mengalahkanku? Pergilah ke neraka, teriak Huo Yijue sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantam jiwa Lin Tian. Namun, Lin Tian tidak terluka sama sekali, malah berkata, sudahlah, cuma buang-buang waktu. Lin Tian lalu munculkan sebuah kuas, dan dalam sekejap mengunci jiwa Huo Yijue. Huo Yijue merasa kekuatan jiwanya terkunci, ketakutan. Kau ini jelas hanya dewa bumi, kenapa bisa sekuat ini? Lin Tian hanya tersenyum. Kalau kau tidak paham, tak usah dijelaskan. Melihat senyuman Lin Tian, Huo Yijue gemetar ketakutan. Lalu Lin Tian menariknya, dan sebelum Huo Yijue sempat kabur, Lin Tian menanamkan tanda jiwa padanya. Saat tanda jiwa tertanam, Huo Yijue baru sadar betapa menakutkannya jiwa Lin Tian. Kau jelas cuma jiwa tipe bumi, tapi kenapa? Tanya Huo Yijue kebingungan. Lin Tian hanya tersenyum dan bertanya. Buah duri api, dari mana kau dapatkan? Buah duri api? Iya, dari cincin interspasimu, jawab Lin Tian. Huo Yijue menjelaskan. Aliansi MU Hai punya kebun dewa. Siapa yang berjasa pada aliansi MU Hai, bisa dapat berbagai buah. Dan buah duri api salah satunya. Lin Tian tersenyum mengerti. Kalau begitu, ayo antarkan aku ke kebun buah duri api itu. Kau mau ke aliansi MU Hai? Tanya Huo Yijue kaget. Iya, jawab Lin Tian mantap. Huo Yijue takut. Tapi aliansi MU Hai sangat ketat, bahkan anggota sendiri sulit masuk ke hutan anggrek dewa. Lin Tian tersenyum. Itu urusanmu. Maksudnya? Bukankah kau ada di tubuhku? Tinggal berpura-pura kau mengendalikanku, kata Lin Tian sambil tersenyum santai. Kau mau aku bohong? Memangnya kenapa? Ada masalah? Lin Tian menatap Huo Yijue. Tidak, tapi aku takut ketahuan. Tenang saja, masuknya gampang. Akhirnya mereka sepakat bersekongkol. Tak lama, suara Huo Yijue terdengar dari dalam tubuh Lin Tian. Tuan, aku sudah mengendalikannya. Di sisi lain, ketua aula yang berbicara lewat dinding gambar senang. Bagus, sangat bagus. Aku akan bawa dia kembali,
Tapi mohon kabari para murid agar tidak menghalangi. Bagaimanapun, ini bukan tubuhku, jelas Huo Yijue. Baik, akan kuatur, kata ketua aula senang. Hilian di samping Lin Tian kebingungan. Kau apakan kakak Lin? Lin Tian tertawa. Santai saja, cuma akting. Eva Meng juga bingung. Kakak Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Lin Tian menjelaskan rencananya, Eva Meng kaget. Kau serius mau lakukan itu? Kalau tidak, mau gimana lagi? Cara ini terlalu berbahaya. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Lin Tian lalu masuk ruang dimensi, mengajak Luo Yuan, dan keluar, terbang meninggalkan pulau. Saat mereka mendekati pulau MU Hai, para murid aliansi MU Hai muncul. Begitu mereka mendeteksi aura Huo Yijue dalam tubuh Lin Tian, mereka langsung membiarkan masuk. Lin Tian melangkah gagah menuju pulau, tanpa ada yang curiga. Namun, dalam hati, Huo Yijue gemetar. Apa kau yakin ini akan aman? Kalau ketahuan, ia kabur. Tak usah takut, jawab Lin Tian santai. Huo Yijue membawa Lin Tian ke kebun dewa. Namun, tiba-tiba ketua aula api muncul. Huo Yijue, kali ini kau berjasa besar. Ketua aula, kenapa Anda di sini? Aku khawatir ada yang menghalangimu, jadi aku datang, jawab sang dewa raja sambil tersenyum. Huo Yijue panik. Aku ingin istirahat dulu, ketua aula. Istirahat bisa nanti. Kau harus temui para ketua aula dulu, lalu ke ketua aliansi. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Ayo cepat. Para ketua aula sudah menunggu. Huo Yijue makin takut. Lin Tian hanya tersenyum. Ayo, tak usah takut. Kau tidak takut? Takut kenapa? Aku bukan orang yang belum pernah lihat dunia. Tapi ketua aliansi sangat kuat, aku takut dia tahu aku tak bisa mengendalikanmu. Lin Tian tertawa kecil. Kalau ketahuan, kita tinggal kabur. Apa yang ditakutkan? Tapi, aku santai saja. Kenapa kau yang panik? Ujar Lin Tian sambil tersenyum santai. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?